Ya, tentu yang menjadi pertanyaan kita semua adalah mengapa seorang ibu tega menghabisi nyawa putranya sendiri dengan cara yang sadis. Apa yang kira-kira menjadi latar belakangnya? Saat ini sudah terhubung dengan kita Maria Segaf, seorang psikolog forensik Reza Indragiri Ameril yang kerap disapa Bang Reza. Betul. Bang Reza, kalau ada ibu yang tega menyakiti balitanya sendiri dan sampai tega membunuh, apa yang kira-kira menjadi penyebab latar belakang perilaku tersebut? Ketika menganalisis perilaku-perilaku ekstrim semacam ini, saya selalu meletakkan 3 kemungkinan di atas meja. Pertama, adakah kemungkinan bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa tertentu yang membuat dia katakanlah kehilangan kewarasan, kehilangan kesadaran sehingga sanggup melakukan perbuatan sedemikian kejam terhadap darah dagingnya sendiri. Kemungkinan yang kedua, adakah kemungkinan bahwa pelaku berada di bawah pengaruh nafza, obat-obatan terlarang yang menghilangkan kesadaran, yang menghilangkan kemampuan dia untuk menilai situasi secara objektif, sehingga lagi-lagi dia sanggup melakukan perbuatan yang sungguh-sungguh di luar nalar kita. Atau kemungkinan yang ketiga, anak tak lebih tak kurang di mata pelaku adalah objek pelampiasan amarah. Dalam bahasa psikologi forensik, displacement yang sedang berlangsung. Ketika seorang pelaku tidak bisa mengungkapkan atau meluapkan amarahnya, dendamnya, cemburunya, sakit hatinya, atau perasaan-perasaan negatif lainnya kepada target yang asli, maka dia akan mengincar target pengganti. Sayang beribu sayang, anak memang masuk dalam kelompok individu yang rentan untuk mengalami viktimisasi, termasuk menjadi objek displacement itu. Reza, tapi begini, ini kan bukan kasus pertama kali kalau kita melihat ada seorang ibu yang kemudian tega menghabisi anak kandungnya sendiri begitu ya. Kalau dilihat dari ilmu viktimologi misalnya, mengapa kemudian anak ini menjadi sasaran yang cukup rentan untuk dijadikan korban ya Bang? Anak memang termasuk dalam salah satu kelompok manusia yang rentan mengalami viktimisasi dikarenakan adanya kelemahan yang sifatnya multidimensional. Kelemahan secara fisik misalnya, hampir mustahil bagi anak-anak apalagi berusia 5 tahun misalnya untuk melakukan perlawanan secara frontal terhadap orang yang akan menyakitinya. Demikian pula secara psikis, anak-anak berusia 5 tahun rentan untuk dimanipulasi, rentan untuk menerima sugesti, dikelabui, diintimidasi, atau berbagai macam bentuk penguasaan psikologis lainnya yang dipraktekkan oleh pelaku. Demikian pula secara sosial. Anak-anak relatif belum tahu kemana dia harus mencari pertolongan. Dia tidak hafal nomor telepon darurat yang bisa dihubungi. Kalaupun anak bercerita tentang ancaman atau bahaya yang dia alami, belum tentu orang-orang akan serta-merta percaya. Apalagi ketika ancaman atau bahaya itu datangnya dari orang dekat, termasuk dari sosok ibu yang semestinya menjadi pelindung utama bagi anak tersebut. Inilah beberapa kelemahan yang sifatnya multidimensional, fisik, psikis, dan sosial, yang seakan secara kodrati memang sekali lagi menempatkan anak menjadi pihak yang rentan untuk menjadi korban kejahatan. Baik Bang Reza, sejauh ini alasan dari seorang ibu yang tega membunuh anaknya adalah mendapatkan bisikan gaib. Apakah ini bisa menjadi alasan yang kemudian diterima oleh pihak kepolisian Bang Reza? Ya, apa boleh buat, KUHP memang mencantumkan pasal 44. Pasal ini kurang lebih isinya adalah memberikan dispensasi atau memberikan kelonggaran bagi pelaku pidana yang dianggap atau dinilai memiliki kelainan jiwa, kelainan jiwa tertentu. Nah, tapi saya ingin memberikan 2 garis bawah. Pertama, karena kita punya kepentingan, bahkan mungkin kebutuhan untuk menyaksikan pelaku-pelaku kejahatan terhadap anak dihukum berat, maka semestinya kita lebih mengedepankan asumsi bahwa pelaku adalah orang yang sehat, orang yang waras. Lebih-lebih, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ada satu frasa khusus bahwa ketika kekerasan terhadap anak itu dilakukan oleh orang dekat, termasuk oleh orang tua, maka pelaku justru akan diperberat hukumannya. Sekali lagi, saya ingin mengajak kita semua untuk menggunakan asumsi pelaku adalah orang yang waras. Karena apa? Karena hanya dengan asumsi semacam itulah proses pidana akan bisa kita kenakan kepada yang bersangkutan. Iya, karena kalau itu kita, pertama. Ya Bang, silakan Bang. Yang kedua, kalaupun misalnya pelaku dianggap tidak waras, praktis proses hukumnya tidak berhenti di kantor kepolisian. Karena selama ini polisi, saya terima informasi, tempo-tempo mengeluarkan SP3 ketika berhadapan dengan seorang tersangka yang dianggap tidak waras.
mari kita cek pasal 44 ayat 2 KUHP, bahwa ternyata terhadap orang-orang atau pelaku pidana yang dianggap tidak waras, hakim memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan. Artinya, berhenti atau tidaknya sebuah kasus bukan berada di kantor kepolisian. Terhadap pelaku yang dianggap memiliki gangguan kejiwaan sekalipun, polisi patut untuk meneruskan sampai ke pengadilan, sehingga hakimlah nanti yang betul-betul memutuskan apakah sang terdakwa ini betul-betul waras atau tidak waras, menjalani pengobatan atau lainnya. Ya, Bang, tapi kan begini ya, kita tentu sepakat ya untuk memiliki asumsi awal bahwa ini dilakukan dengan kondisi yang sadar, begitu sembari nanti menunggu tes kejiwaan. Tapi bagaimana kemudian pihak kepolisian bisa membuktikan dengan mudah bahwa ini bukan sekedar alibi dan juga tidak untuk mengurangi hukuman dari pihak pelaku sendiri, Bang? Anggaplah pelaku mengatakan dia mendengar bisikan gaib. Berarti kita langsung berpikiran yang bersangkutan punya gangguan jiwaan tertentu, punya penyakit tertentu. Kita tidak sedang berbincang tentang orang yang punya gangguan jiwa, titik. Tidak. Kita berbincang tentang seseorang yang membangun narasi bahwa dia punya gangguan jiwa dan sesaat lalu melakukan perbuatan pidana. Dengan bingkai situasi semacam itu, maka sungguh-sungguh beralasan apabila pihak kepolisian atau otoritas penegakan hukum secara umum menaruh sangkaan bahwa pelaku pidana boleh jadi sedang mempraktekkan malingering alias pura-pura sakit. Baik pura-pura sakit yang sifatnya keseluruhan, atau yang sifatnya sebagian, atau pura-pura sakit karena adanya perbedaan antara diagnosis dengan gejala yang dia tampilkan. Dengan perspektif semacam ini, saya berpikiran, atau tepatnya mencoba membangun optimisme bahwa polisi akan bisa membuktikan apakah pelaku pidana itu merupakan orang yang betul-betul sakit, sehingga mendapatkan tanda petik layanan pasal 44, jangan lupakan pasal 44 ayat 2 sebagaimana saya katakan tadi, atau justru bisa membuktikan bahwa pelaku pidana tak lebih tak kurang menjadikan pura-pura sakit sebagai modus dia untuk lolos dari jerat hukum. Dan itu mudah ya, Bang? Kalau saya mencoba membangun keyakinan bahwa polisi bisa melakukan pembuktian itu. Dan kalau ternyata pelaku memang melakukan malingering alias pura-pura sakit, maka sudah sepantasnya strategi malingering itu dijadikan sebagai dasar untuk menambah pasal, misalnya pasal mempersulit proses penyidikan. Dengan harapan pelaku pidana, terlebih pelaku pidana berupa kejahatan terhadap anak, akan dikenakan sanksi seberat-beratnya. Ya, oke. Bang Reza, kalau kita melihat kan ini juga ada informasi bahwa pihak KPAD memberikan perlindungan terhadap adik korban. Kalau kita lihat ini kan sebenarnya ada anak berusia 1 tahun 7 bulan yang sempat menyaksikan juga bagaimana perilaku sadis seorang ibu terhadap kakaknya sendiri ini. Dampak psikologis sebenarnya terhadap sang adik ini seperti apa? Karena kita lihat usianya masih cukup muda, Bang, 1 tahun 7 bulan. Adik ini kita bisa berikan sebutan sebagai selain saksi adalah sebutan korban sekunder. Korban sekunder berarti dia tidak secara langsung berhadapan dengan pelaku kejahatan, tetapi dia memiliki pertalian darah, dia berada di lokasi yang sama, sehingga dia bisa mengalami rasa kepedihan, rasa ketakutan, kesedihan, atau trauma yang kurang lebih sama dengan korban primer. Dengan status sebagai korban sekunder, maka sudah barang tentu anak juga harus membutuhkan pertolongan, mendapatkan bantuan. Tetapi mari kita coba bangun optimisme bahwa anak usia 1,5 tahun, cara dia dalam memahami dunia, cara dia dalam memberikan makna terhadap peristiwa yang dia saksikan, juga tergantung pada persepsi yang dibangun oleh orang-orang di sekitarnya. Sehingga, walaupun katakanlah anak usia 1,5 tahun secara psikis juga bisa mengalami tekanan yang hebat, tapi dengan dukungan positif berupa perspektif, definisi yang lebih sehat tentang situasi yang dia alami, maka mudah-mudahan anak usia 1,5 tahun tersebut akan memiliki kacamata yang baru bagaimana menyikapi situasi yang sesungguhnya menyakitkan tersebut. Baik Bang Reza, dilihat dari segi psikolog pelaku, jika pelaku dalam kondisi sadar, mungkinkah hal ini tidak akan terulang kepada adiknya? Karena dia sudah berhasil melakukan sebuah aksi kejahatan dan kita pandang pelaku kejahatan adalah manusia pembelajar, maka tidak tertutup kemungkinan keberhasilan dia dalam melakukan aksi kejahatan itu akan dia ulangi.
keberhasilan itu akan membuka ruang bagi dia untuk menjadi seorang residivis. Karena itu sudah sepatutnya peristiwa-peristiwa kejahatan apapun, terlebih yang luar biasa keji semacam ini, disikapi secara sungguh-sungguh oleh pihak kepolisian agar bisa memunculkan dua efek tangkal, dua efek gentar atau efek deterrence. Pertama, efek gentar yang sifatnya langsung, yaitu agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jahatnya, dan efek deterrence yang sifatnya tidak langsung. Bagaimana agar kita ini, masyarakat, tidak meniru perbuatan jahat serupa. Baik Bang Reza, terima kasih banyak atas penjelasannya Terima kasih, di Bang Kabar Reza. Siang. Terima kasih. Ya, salam sehat untuk Anda Bang Reza, terima kasih.